السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Amma ba'da. Hadirin ahli jamaah Masjid Jami' Al-Ikhlas rahimakumullah, para ustadz yang saya hormati, kaum muslimin yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan karunia, rahmah, hidayah dan taufik, sehingga pada malam hari ini kita masih dikubulkan untuk memakmurkan ma bainal isya'aini mubarak, yaitu waktu di antara maghrib dan isya yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur dan selalu mengingat atas nikmat Allah dan selalu tenang dalam menghadapi segala ujian. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalawat, salam dan barakah marilah kita doakan semoga tetap tercurah limpah atas panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan yang paling sempurna yang menjadi pemimpin untuk semesta alam, insan yang kita selalu ikuti ajarannya, dan insan yang selalu kita harapkan mudah-mudahan beliau berkenan untuk memberikan syafaatnya kepada kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Juga terlimpah atas keluarga beliau yang suci, para sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pengikut ajaran Islam yang manapun berada. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang benar-benar ummatan masyaallah, umat yang adil, umat yang kuat, ya, umat yang selalu bersatu, umat yang selalu disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sehat Bapak-bapak semuanya? Alhamdulillah. Malam ini kita ditemani makhluk-makhluk Allah yang kecil-kecil, ya. Ya, alhamdulillah. Enggak apa-apa, karena memang sudah jadi takdir Allah. Allah mampu menciptakan laron, Pak, ya. Iya, bahkan Allah mampu menciptakan yang lebih kecil, menciptakan ba'ud, menciptakan nyamuk, bahkan lebih kecil lagi, ya. Allah mampu. Ini menunjukkan kesempurnaan Allah, sifat lutfinya Allah, sifat lembutnya Allah dalam menciptakan, memproses, kemudian memperjalankan, memperlakukan mereka semua. Mudah-mudahan kita termasuk manusia yang pandai mengambil pelajaran. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita mulai dulu dengan baca sholawat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai muhibbin, pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Sallu ala nabi Muhammad. Salatullahi malahat kawakib ala hamad khairi marragiban najaib hadda hadis surah bismil habaib fahaza sukra ضاف الركائب ارفعوا صلاة الله ما لاحت كواكب
على أحمد خير ما ركب النجائب هذا حديث سورة باسم الحبائب فهذا سكر أعضاف الركائب ألم ترها وقد مدت خضاها وسالت من مدامعها سحائب ومالت للحمى ضربا وحنت إلى تلك المعالم والملاعب إلى تلك المعالم والملاعب ارفعوا صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركب النجائب هذا حديث سورة باسم الحبائب فهذا سكر أعضاف الركائب فدع جذب الزمام ولا تسوقها فقائد شوقها للحي جاذب فهم ضربا كما هامت وإلا فإنك في طريق الحب كاذب فإنك في طريق الحب كاذب ارفعوا صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركب النجائب هذا حديث سورة باسم الحبائب فهذا سكر أعضاف الركائب عليه من المهيمن كل وقت صلاة ما بدا نور الكواكب تعم الآل والأصحاب ذرا جميعهم وعيترته الأضايب جميعهم وعيترته الأضايب ارفعوا صلاة الله ما لاحت الله على أحمد خير راكب النجائب الله على حديث سورة باسم الحبائب فهذا السكر أعضاف الركائب صلوا على النبي محمد
Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka Allahumma bi'anwarika al-qudsiyah التي أزاحت من ظلمات الشك دجاه ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بسورته وأولهم بمعناه وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة شريعته أولي المناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan doa, ya. Doa kalau kita selesai atau menutup membaca Maulid Al-Barzanji, ya. Maka doanya kita lanjutkan, kita fahami dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi Allahumma amin. Nas'aluka, kalau untuk sendiri as'aluka, ya, as'aluka. Contoh doa Allahumma inni as'alukal fawza bil jannah, gitu ya. Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatini wa a'udzubika rabbi ayah durun, pakai hamzah depannya, as'aluka, gitu ya. Nah, kalau banyak, karena baca maulid ini sebaiknya bareng-bareng. Walaupun doanya yang dibaca satu orang, maka syifatnya menggunakan jamak, ya. Nas'aluka, kami mohon kepadamu, itu maknanya, ya. Nas'aluka. Allahumma, ya Allah. Jadi ini doa. Kemudian bi anwarikal qudsiyah, ai mutawassilina bi anwarikal qudsiyah. Baknya litawassul atau lil wasilah. Baknya maknanya dengan perantaraan, ya. Nas'aluka, kami mohon kepadamu, Allahumma, ya Allah, bi anwarika, bertawasul dengan nur-nurmu, dengan cahaya-cahaya Allah yang punya sifat apa? Anwar al-qudsiyah, yang suci, ya, cahaya yang suci, ya. Musannif lebih tahu, ya, apa yang dimaksud dengan anwar al-qudsiyah. Kita bisa husnudzon bahwa yang dimaksud Allah alam adalah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mutawassilin, dengan bertawasul bin anwarillah, dengan cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala. Baik cahaya yang Allah lebih tahu sendiri atau cahaya yang menurut dzon persangka kita. Contoh Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah cahaya. Apalagi syariatnya. Ya, syariatnya. Apalagi tanda-tanda kemuliaan Allah Subhanahu wa taala selain Al-Qur'an. Itu cahaya-cahaya. Yang mana cahaya itu akan menghilangkan keraguan kita, Pak. Karena kita melihat cahaya sebagai bukti. Coba sekarang kita rasakan. Ini cahayanya dipadamin satu. Terang nggak rasanya, Pak? Agak gelap kan, Pak? Coba dinyalakan. Jadi terang. Kita bisa melihat, ya. Jadi sebagai contoh saja, nas'aluka Allahumma bi anwarikal qudsiyah, dengan bertawasul dengan cahaya-cahayamu al-qudsiyah, yang suci. Makna al-qudsiyah adalah al-munazzaha 'anil naqsi, yang disucikan atau yang suci dari segala kekurangan.
tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, ajaran-ajaran Islam. Ini ajaran yang membuat kita hati kita terang benderang. Ragu-ragunya hilang jadinya, ya. Kemudian allati, sifat dari anwarul qudusiyah apa? Allati yaitu cahaya-cahaya, azahat, yang mampu menghilangkan. Hakikatnya yang menghilangkan adalah Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai sebabiyah. Cahaya-cahaya tersebut Al-Qur'an atau cahaya-cahaya lain yang Allah Subhanahu wa taala lebih tahu. Adhabat ay adhabat, yang menghilangkan, min dzulumatis syakki, dari kegelapan-kegelapan ragu-ragu. Maksudnya yang mampu menghilangkan keraguan. Yang mana keraguan itu diibaratkan seperti kegelapan. Kalau kita ragu, kan kita nggak jadi ngerjain ya Pak. Namanya juga ragu, saya ragu-ragu nih, kayaknya nggak bisa saya. Gelap, karena kita nggak mampu. Tapi begitu kita tahu, faham, punya cahaya di dalam hati, pikiran kita kerjakan. Karena apa? Karena hilang keraguan. Cahaya-cahaya ini mampu menghilangkan zulumatis syakki, yaitu menghilangkan dari zulumatis syakki, kegelapan-kegelapan keraguan. Dujahu, ini maf'ulnya azahat, ya. Jadi aslinya adalah allati azahat dujahu min zulumatis syakki. Tapi memang yang benar urutannya begini, ya. Allati azahat min zulumatis syakki dujah. Dujah artinya kegelapan dari keraguan. Jadi zulumat gelap, dujah juga gelap, ya. Paham Pak? Dujah artinya kegelapan. Kita sering baca salawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin adada ma'lumatika. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Bukan, Allahumma sholli wa sallim ala nuril huda. Allahumma sholli wa sallim ala syamsid duha. Allahumma sholli wa sallim ala nurid tuja. Ya. Nah, di bacaan itu banyak sekali, ya. Jadi Badri Tuja, ya. Badri Tuja dalam salawat yang sering kita baca waktu di kampung. Biasanya salawatnya nggak cuma itu Pak. Kalau tahlilan ada 3 salawat yang kita baca, ya, terkenal dengan salawat Imam Syafi'i. Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli wa sallim ala syamsid duha sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna ghafala an dzikrikal ghafilun. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina, Allahumma sholli wa sallim ala nurid, pertama tadi nuril huda, syamsid duha, kemudian yang ketiga badrid tuja. Allahumma sholli wa sallim ala badrid tuja sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Kok diam semua Pak? Enggak pernah baca ini Pak? Kalau Mbah baca kayaknya, karena yang di kampung biasanya pakai ini. Ya, belum pernah ya? Kapan-kapan kita tahlilannya bikin yang banyak empuk, ya. Itu di situ. Kalau dalam naskah itu memang banyak kan tahlil yang versi dulu begitu. Jadi lebih banyak lafadznya. Tujah kegelapan, ya. Baik, kita lanjutkan. Nas'aluka Allahumma bi anwarikal qudusiyah allati azahat min dhulumati syaki tujah. Wa natawassalu, dan kami bertawassul, kami mengambil perantara, ya. Wasilah ilaika ya Allah. Pertama, kita tawasul dengan apa? Yaitu bisyarafi dzatil Muhammadiyah, ya. Wa natawassulu ilaika bisyarafi dzatil Muhammadiyah, ya Allah kami bertawasul ilaika, mohon kepadamu, bisyarafi, ini belum minta Pak, baru muqaddimahnya. Jadi menyanjung Allah dulu, bertawasul dulu, baru mohon pada Allah. Mulai doanya baru mulai antuwafiqona, itu nanti, ya. Nah, wa natawassalu, dan kami bertawasul ya Allah ilaika, mohon kepadamu, bisyarafi dzatil Muhammadiyah, dengan kemuliaan zat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pernah kita sampaikan, ya, bertawasul yang pertama dengan amal kita,
termasuk dengan cinta kita kepada Nabi. Nah, itu pertama. Yang kedua, bertawasul dengan apa namanya? Zat, dengan zatnya, zat Nabi. Kita bertawasul dengan Al-Quran, bertawasul dengan zat Nabi, bertawasul dengan keberkahan zatiyah sahabat-sahabat Nabi. Maka ini boleh. Itu di antara tawasul ya. Nah, yang ketiga, bertawasul dengan langsung memanggil nama tersebut. Maka tingkatannya yang paling atas, yang paling disepakati ulama, ya. Jadi tentang amal kita, ya Allah kami mohon kepadamu dengan asbab keikhlasan kami ngaji umpamanya ya. Kami mohon beri kami pemahaman, faham dan taufik bisa mengamalkan ilmu. Boleh nggak begitu? Boleh. Itu semua ulama sepakat boleh. Ya, termasuk dengan cinta. Karena cinta termasuk amal ibadah, ya. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarga, ikhlas karena Allah, bisa dijadikan tawasul. Waman huwa akhirul anbiya. Yang pertama, zat Nabi yang mulia. Waman huwa, dan kami bertawasul ai biman huwa akhirul anbiya, masih satu orang yang mana beliau man tersebut huwa adalah akhirul anbiya'i, akhir para nabi. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhirul anbiya. Akhir apanya? Bi suratihi. Akhir bentuk jisimnya, ya, zahirnya Nabi paling akhir. Khatimul anbiya, sebagai penutup para nabi. Wa awwaluhum bima'na, tetapi baginda Nabi adalah, kalau tadi akhiruhum, sekarang wa awwaluhum. Nabi adalah orang yang paling pertama kali, ya, apanya? Bima'nahu, dengan hakikatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Nurul Mustafa, Nurul Muhammad itu yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum yang lain. Sudah paham Bapak-bapak? Terakhir, ya, terakhir diciptakan jisimnya, jasad beliau ditahirkan, dan paling awal karena penciptaan cahaya Nabi paling awal. Jadi ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada suatu hikayah ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, wa haka anna Adam alaihi salam 'inda jami'i bihi sallallahu alaihi wasallam lailatul Isra qala marhaban bibni surati wa abi ma'naya fa Adam huwa al-abu zahiran wa sayyiduna Muhammadun huwa al-abu fil ma'na. Dalam satu hikayah diceritakan bahwa Nabi Adam alaihissalam ketika bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, maka baginda Nabi Adam alaihissalam ini menyampaikan sambutan, ya, menyampaikan sambutan. Marhaban bibni surati. Selamat datang, bahagia, ya, kepada anak, maaf, ya benar. Bibni surati, kepada anak dalam bentuk zahirnya, ya. Selamat datang anakku yang zahir di akhir, paling akhir. Nabi yang paling akhir, karena beliau termasuk ibnu Adam. Nabi kita Muhammad SAW kan manusia, ya, dan manusia semuanya adalah putra Adam. Maka kata Nabi Adam alaihissalam, marhaban ya ibna surati, wahai anak tapi dalam surah bentukku. Dari asal zahirnya Nabiullah Muhammad SAW adalah keturunan Nabiullah Adam alaihissalam. Wa abi maknaya, dan ayah bagi makna hakikatku. Jadi secara hakikat Nabiullah Muhammad SAW adalah ayah Nabi Adam secara maknawiyah, secara hakikat. Maka baginda Nabiullah Adam alaihissalam al-abu zahiran, sebagai ayah secara zahirnya, maka dipanggil anak putra. Tetapi wa sayyiduna, dan baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammadun wal abu huwal abu fil makna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga disebut sebagai ayah, tetapi fil makna, dalam bentuk hakikat
ya hakikatnya, maka Nabi Muhammad SAW adalah al-abu. Berarti kita semua menganggap baginda Nabi adalah ayah kita juga. Ya paham? Nah, kalau bapak-bapak biasa doa untuk orang tua? Biasa. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Gimana rasanya mendoakan orang tua? Seneng nggak? Karena ingat jasanya, betul? Ingat jasanya nggak? Ya, kita dilahirkan oleh bunda, diberi nafkah oleh ayah yang bekerja, masya Allah ya, dengan tulusnya, dengan perjuangannya. Oke, itu kepada orang tua. Kepada ayah kita, Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, secara hakikatnya, ruhani kita, maka kita pun sama, mendoakan beliau dengan semangat. Dia adalah al-ab, ayah kita, ya, paham? Nah, ini adalah beliau abul arwah, yaitu ayah ruh kita, maka bersumber dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu yang pertama, kita bertawasul dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, wa kawakibi amnil wa alihi wa bi alihi kawakibi amnil bariyah. Maknanya adalah yang kedua, kita bertawasul mohon kepada Allah, ay nas'aluka ya Allah bi alihi kawakibi amnil bariyah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, bertawasul memohon kepadamu dengan keberkahan kemuliaan alihi, keluarga Nabi. Secara pengertian ya, yang biasa kita fahami, keluarga Nabi adalah ahlul bait, ahli keluarga Nabi. Dan secara umum semua muslimin adalah keluarga Nabi. Bagaimana sifat dari ahli yang benar-benar alihi, benar-benar keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kawakibi amnil bariyah, yaitu sebagai laksana bintang-bintang yang menjadi keamanan bagi para makhluk Allah. Jadi seperti umpamanya kita melihat yang tahu ilmu perbintangan, bahwa nanti ada pergerakan bintang, perubahan bintang. Ini akan terjadi musim kemarau panjang umpamanya. Itu bisa dia dari yang tahu ilmu falak, ya. Arah bintang. Yang tahu ini kalau bintang ini arahnya ke utara umpamanya, maka orang tidak tersesat, bisa tahu arah. Terutama di laut, Pak ya. Di laut pas kompas nggak ada bintang, ya. Jadi, tapi itu simbol, ya. Sesungguhnya beliau mereka para ahli bait, keluarga Nabi SAW adalah menjadi keamanan. Dengan adanya mereka, kita aman dari banyak bencana, ya. Terutama bencana kebodohan, Pak. Berapa habaib yang jadi ulama, yang jadi panutan kita, Pak, sehingga kita aman, akidah kita terjaga karena kita punya guru para habaib, ya. Paham, Pak ya? Nah, itu walaupun guru bukan hanya habaib saja ya, ada yang lain juga yang bukan habaib. Shallu ala Nabi Muhammad. Wa safinatis salamati wan najah, dan beliau mereka alihi keluarga Nabi adalah safinatis salamah. Safinah itu bahtera atau kapal, as-salamah keselamatan. Mereka menjadi seolah-olah seperti kapal kendaraan kita. Artinya kita masuk ke golongan mereka, golongan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham, Pak ya? Wan najah, dan maknanya juga selamat sentosa. Yang ketiga, tawasul yang pertama kepada Nabi, kedua kepada keluarga Nabi, yang ketiga wa bi ashabihi ulil hidayati wal afdaliyah. Wa bi ashabihi ay wa natawassalu ilaika bi ashabihi, dan kami bertawasul kepadamu ya Allah, mohon kepadamu bi ashabihi, dengan kemuliaan para sahabat Nabi, ulil hidayati, yang mempunyai hidayah, wal afdaliyah, dan mempunyai akhlak ibadah yang utama. Nah, artinya kenapa kita bertawasul dengan mereka? Karena mereka orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manaqibnya pun bagus sekali. Di antara tadi
ya, wa bi alihi kawaqibi amnil bariyah, menjadi keamanan untuk makhluk, menjadi bahtera keselamatan dan kesentosaan yang ashabi ulil hidayah. Para sahabat mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afdaliyah, dan mereka punya keutamaan yang tinggi. Di antaranya, Pak, di antaranya keutamaannya sahabat sallallahu alaihi wasallam. Kalau bapak-bapak punya rezeki, mungkin kayak Nabi Sulaiman, punya rezeki emas segunung Slamet yang lagi denyut-denyut ya, punya emas segunung Slamet, Pak, kita umpamanya ya, kemudian kita sedekahkan, maka tingkat pahala kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada sahabat yang mungkin hanya sedekah, mungkin setengah kurma, Pak, kurma dibagi jadi dua, setengah dimakan, setengah disedekahkan, itu masih gede pahalanya, kemuliaannya sahabat tadi, Pak. Gimana? Ngeri nggak, Pak? Ngeri nggak? Dan ngeri sekali orang yang menghina para sahabat. Ngeri sekali siksa bagi orang yang mencela para sahabat Nabi. Sampai Nabi mengatakan, Allah, Allah, Allah fi ashabi. Wahai sahabat-sahabatku, takwalah kepada Allah, bertakwalah, takut kepada Allah tentang sahabat-sahabatku. Jangan jadikan sahabat-sahabatku sebagai istilahnya kambing hitam, ya. Dijelek-jelekin nggak boleh, ya, nggak boleh. Kenapa? Hum ahbabi, karena mereka semua adalah kekasihku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa bi ashabi ulil hidayati wal afdaliyah, ibadah mereka, masya Allah. Alladzina, bagaimana kita tidak bertawasul kepada mereka yang mulia? Alladzina, di mana mereka adalah orang-orang badalu, yang menyerahkan dengan sempurna, mengerahkan, mengorbankan nufusahum, jiwa mereka, badan mereka, berjuang jihad fisabilillah, perang berkali-kali, Pak, ya, para sahabat Nabi. Badalu itu maknanya menyerahkan dengan ikhlas, Pak. Kalau hanya memberikan bisa ikhlas, bisa enggak. Tapi kalau mengorbankan, badalu itu benar-benar ikhlas dengan hati yang sangat senang sekali. Jadi kalau mau ada perang, Pak, rebutan daftar, Pak. Sama ketika ada di masjid ini butuh bantuan untuk umpamanya, ya, untuk perbaiki masjid, untuk kesucian masjid, kemudian dibuat apa ya namanya ya, ini yang mau lelang, rebutan. Makanya saya salut dengan jamaah di sini, rebutan mau ngisi tadi apa, kupon. Masya Allah, Allahumma, coba contoh, Pak, rebutan nyari pahala. Bahkan gak cuman yang cowok-cowok, Pak, sahabat-sahabat Nabi yang putri, ibu-ibu, ya, itu sampai iri apa? Bapak-bapak, suami-suami kami bisa perang, kami enggak. Pahala perang luar biasa, ya Rasul. Apa? Gimana cara biar dapat pahala? Seperti pahala jihad fisabilillah, urusin keluarga di rumah jihadnya. Masya Allah. Ini mereka para sahabat, baik laki-laki maupun perempuan, adalah alladzina badzalu nufusahum lillah yabtaghuna fadlan minallah, di mana mereka selalu mengharapkan kemuliaan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dengan mempelajari ini, bertawasul dengan Rasulullah, dengan keluarga baginda Nabi, dengan para sahabat Nabi, ini ajaran ahlus sunnah wal jamaah, ya. Kita udah di sana, udah di dalam firqah an-najiyah. Marilah kita tekun, ya, dalam beribadah pada Allah, bersolawat, Pak, ya. Ingat baginda Nabi rahmatan lil alamin, ya. Artinya setiap di situ ada alam, apapun bentuknya, apapun kejadiannya, maka di situ ada nur Mustafa, ada kemuliaan, keberkahan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah kita baca salam, baca solawat. Paham, Pak, ya? Kita duduk, sebelum berdiri kita baca solawat, apa terserah, kita berdiri mau duduk baca solawat, ya. Kalau kita cinta kan kita sering nyebut, ya, Pak, ya. Betul. Makanya kita praktekkan cinta kita agar apa? Agar jangan sampai kena tulisan fa innaka fi tariqil hubbi kadhib,
jangan sampai kita salah dalam mencintai Nabi. Ini karena bukti cinta Nabi di antaranya berbanyak sholawat, mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa Al-Faqir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Dumtum ma'as salamah wal afiyah wal barakah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.